Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena hadir bersama dengan kami, pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan mempelajari firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah pekerjaan penghibur. Siapa penghibur itu? Bagaimana penghibur itu bekerja di dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam buku Injil Yohanes 14 ayat 26 katakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Injil Yohanes 14 ayat 15 sehingga 26. Apa yang ada di dalam bacaan ini? Ini merupakan kata-kata Yesus sendiri kepada murid-muridnya tentang penggantinya setelah dia pergi atau setelah dia naik ke sorga. Saudara, ada sebuah ilustrasi, dan ini menjadi ingatan kepada kita tentang Roh Kudus. Hati-hati jika ada seseorang datang kepada kita dengan membawa nama Roh Kudus. Mungkin ada yang akan mengatakan, Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah orang yang murah hati. Roh Kudus juga mengatakan bahwa Anda adalah orang yang akan meminjamkan saya uang. Saudara, hati-hati jika ini berlaku atau ada orang yang menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Bila kita tidak tahu untuk apa Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya, kita akan dengan mudah tertipu oleh penyataan yang mengatasnamakan Roh Kudus yang benar. Jadi saudara, hati-hati dengan orang yang menggunakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Apa kebenaran tentang Roh Kudus ini? Roh Kudus yang disebut juga Roh kebenaran ayat 17 dan penghibur ayat 26. Dia diberikan kepada orang percaya untuk mengajarkan kita melakukan firman Tuhan. Sebagai penghibur, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita berjalan dalam kebenaran. Sebagai pemimpin, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus juga akan menyadarkan kita akan dosa. Dialah yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Saudara, apa yang menjadi aplikasi kepada kita tentang Roh Kudus ini? Apa pengajaran daripada Injil Yohanes? Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menakut-nakutkan orang lain. Tuhan juga tidak ingin kita membawa nama Roh Kudus untuk membenarkan keinginan kita sendiri. Sebaliknya saudara, Tuhan ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Untuk apa? Untuk memberkati sesama. Dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, kehidupan kita tidak terjamin senantiasa mudah. Namun yang istimewanya adalah kita akan selalu terlindung dan terjaga dalam kebenaran. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita beritahu diri kita. Yang paling penting, mari kita mengundang Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus pasti memimpin kita. Roh Kudus juga yang akan menghasilkan buahnya
melalui kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Dia, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus setia kepada Tuhan Roh Kudus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik, memberikan kami pengertian tentang Roh Kudus. Dan biarlah itu akan terus menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.